Alhamdulillah teman-teman, ini hari ke-12 Ramadan, dapur Ramadan INH sumbangan dari Indonesia masih terus berjalan, Alhamdulillah. Dan kita sekarang menuju rumah warga seperti biasa, menyampaikan buka puasa, menu buka puasa untuk keluarga membutuhkan. Selama 12 tahun terakhir saya menjadi aktivis kemanusiaan di Palestina. Tidak sedikit teman-teman netizen bertanya kepada saya tentang kemana para konglomerat, para sultan, para emir, negara-negara Timur Tengah yang memiliki harta kekayaan berlimpah itu. Kemana mereka? Kenapa tidak berusaha menyelesaikan persoalan Palestina dengan harta kekayaan mereka? Teman-teman yang saya cintai, isu Palestina bukan sekedar persoalan kemanusiaan yang bisa diselesaikan hanya dengan uang dan materi. Terutama bagi kita umat Islam, persoalan Palestina adalah persoalan akidah. Saya di sini tidak sedang membahas apakah konflik di Palestina itu politik atau agama. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa bagi umat Islam, Palestina bukan sekedar nama sebuah wilayah di antara luasnya muka bumi ini. Palestina memiliki tempat tersendiri dalam sejarah masa lalu kita, masa sekarang, dan masa depan. Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi mengatakan, 3/4 Al-Quran itu isinya membahas Palestina. Ketika kita membaca berbagai sejarah para nabi dan rasul dalam Al-Quran, maka pada dasarnya kita sedang mendengarkan kisah nyata para penduduk Palestina. Ya, mayoritas para nabi dan rasul itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ternyata penduduk Palestina. Sebagian mereka terlahir di Palestina. Sebutlah Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Zakaria alaihimussalam adalah sebagian nabi dan rasul yang lahir dan tinggal di Palestina. Sebagian yang lain terlahir di luar Palestina, namun hijrah dan menetap di Palestina, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam. Mereka adalah nabi-nabi yang hijrah dan bertempat tinggal di Palestina. Dan jangan lupa Nabi Muhammad SAW terlahir di Mekah, namun Allah Ta'ala perjalankan beliau di malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Itulah kenapa Palestina juga dinamakan Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Maka bagi kita yang mengaku beriman kepada para nabi, rindu ingin bertemu para nabi, ingin dikumpulkan di surga bersama para nabi, lalu hari ini kita melihat negeri para nabi ini ternodai, terjajah, dan kita tidak marah, maka pertanyakan lagi keimanan kita, pertanyakan lagi akidah kita. Maka teman-teman, perjuangan mengembalikan negeri para nabi ke pangkuan umat Islam adalah perjuangan mulia. Misi membersihkan Masjidil Aqsa dari kotornya noda penjajahan adalah misi yang suci. Dan hanya orang-orang yang berhati mulia dan masih memiliki kesucian hatilah yang Allah pilih untuk menjadi bagian dalam perjuangan ini. Jadi ukurannya bukan siapa yang kaya, bukan siapa yang paling banyak materi. Karena sekaya-kayanya seorang hamba, kalau Allah tidak memilih ia untuk dimuliakan dengan perjuangan Palestina, maka akan sulit bagi dirinya mengeluarkan harta kekayaannya walau hanya sepeser, walau hanya seperak. Sebaliknya, sesulit-sulitnya kondisi ekonomi seorang hamba, tapi kalau Allah ingin memuliakan dirinya di akhir zaman ini, maka Allah akan mempermudah tangannya dalam memberi dan berbagi untuk saudara-saudara mereka di Palestina. Barometer dan termometer akidah dan keimanan seseorang muslim di akhir zaman adalah Palestina. Sejauh mana ia peduli terhadap perjuangan memuliakan Palestina, maka sebesar itulah kualitas akidah dan keimanan yang dimilikinya. Jadi bukan urusan kita dan tidak harus menjadi pertanyaan kita, kenapa mereka yang berharta itu diam terhadap Palestina. Yang jadi urusan kita adalah sejauh mana kita berbuat untuk Palestina
karena itu yang akan ditanyakan nanti kepada kita. Teman-teman, insya Allah selain program Dapur Ramadan, kita juga ada program bantuan tunai dan juga program baju lebaran. Kita akan belikan anak-anak ini baju lebaran insya Allah ta'ala. Tapi kita menunggu dukungan dari kalian semua, bantuan dari kalian semua, hadiah dari kalian semua. Maka dari itu saya mengajak teman-teman, ayah, bunda, kakak di rumah yang punya kelebihan rezeki, mari sisihkan sebagian rezeki kita di bulan Ramadan ini untuk mereka, saudara-saudara kita di Palestina yang berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. ممكن دقيقتين صحيح؟ دقيقتين قريب 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 ما شاء الله ما شاء الله. انت صايمه؟ انت مش صايمه. تعال تعمل تعال عشان انت مش صايمه. لا خلاص بعدين بلاش بلاش ما ايش يا بلاش نعشمه. توكل الله. يلا مسلمين يلا يلا.